Halo, selamat datang di Infek. Saya Vito Senge. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang meningitis, yaitu salah satu penyakit yang tidak disadari oleh pengidapnya sendiri. Jadi di episode kali ini saya kedatangan dua narasumber kita. Saya Kathleen Situmorang, Fakultas Ilmu Keperawatan tingkat 1. Saya Nathanael Muntuan dari Fakultas Ilmu Keperawatan tingkat 3. Pertama-tama kita itu harus tahu apa itu meningitis, yang akan dijelaskan oleh narasumber 1 yaitu Nael. Oke, jadi meningitis ini adalah penyakit peradangan yang terjadi di meninges. Yang mana meninges ini adalah selaput yang melindungi otak dan sumsum tulang belakang kita. Nah, penyebab dari penyakit ini itu biasanya karena virus, terus bakteri, dan jamur. Nah, bakteri yang bisa menyebabkan penyakit ini diantaranya itu ada meningococcus, pneumococcus, dan H. influenza. Nah, tanda dan gejala dari penyakit ini itu beberapa orang merasakan pusing, terus juga demam yang tinggi, terus kaku di tulang belakang, kemudian di beberapa kondisi juga sampai muncul ruam, dan di kondisi yang lebih serius bisa sampai terjadi gangguan kesadaran. Wah, sangat menarik ya tentang pembahasan kali ini. Jadi apa saja faktor resiko bahaya terhadap pengidap meningitis ini? Jadi ada beberapa faktor nih yang harus kita perhatikan. Misalnya, bayi itu lebih rentan dan rawan untuk terkena meningitis bakteri daripada orang dewasa. Kemudian, di lingkungan dengan kepadatan yang tinggi seperti di barak militer dan juga di asrama dapat meningkatkan resiko terjadinya meningitis. Kemudian ada juga kondisi medis tertentu seperti gangguan imun dan juga bedah medis yang dapat menularkan meningitis ini. Dan yang terakhir, berpergian di daerah wabah meningitis dapat menjadikan seseorang terjangkit meningitis. Wah, sangat banyak ya faktor risiko yang harus kita waspadai. Apa yang bisa kita lakukan jika seseorang sudah terkena meningitis? Oke, jadi untuk orang-orang yang sudah terkena meningitis atau dicurigai mengidap tanda dan gejala meningitis, itu sebaiknya langsung cepat-cepat ditangani oleh tim medis. Jadi cepat-cepat bawa ke rumah sakit agar bisa ditindaklanjuti oleh dokter. Nah, kalau misalnya penanganannya, biasanya kalau misalnya seseorang yang terkena meningitis karena bakteri, maka dia akan diberikan antibiotik. Terus dianjurkan untuk istirahat serta diberikan perawatan juga. Nah, kalau misalnya terkena virus, maka tetap sama akan diberikan perawatan, terus juga obat-obatan dan istirahat yang cukup sampai penyakitnya ini sembuh. Baik, jadi bagaimana nih cara pencegahannya? Pencegahan meningitis ini paling efektif lewat vaksinasi. Karena vaksin meningitis itu dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh untuk terhindar dari bakteri-bakteri penyebab penyakit meningitis seperti yang Kak Nael bilang tadi. Ada meningococcus, pneumococcus, dan juga H. influenza. Selain itu, kita bisa mencegah meningitis ini dengan menjaga kebersihan diri. Dengan mencuci tangan, tidak berbagi alat makan kepada orang lain, dan juga menutup mulut saat kita sedang bersin ataupun batuk gitu. Jadi benar sekali ya yang tadi udah dibilang, dan untuk menambahkan kalau imun itu berperan penting dalam pencegahan meningitis. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gaya hidup kita. Gimana kita berolahraga, aktivitas kita sehari-hari, terus abis itu pola makan kita juga, berapa kali kita makan sehari, apa aja yang kita makan, semuanya harus teratur supaya imun kita kuat sehingga tidak gampang terpapar oleh penyakit ini. Nah, kita juga bisa melakukan fogging, terus menjaga kelembapan tempat tinggal kita juga agar terhindar dari nyamuk-nyamuk yang membawa banyak sekali bakteri yang mungkin salah satunya nanti bisa menyebabkan
meningitis ini. Terus abis itu kita juga harus peka dan was-was terhadap informasi yang sudah kami sampaikan tadi mengenai tanda dan gejalanya. Jadi kita harus perhatikan nih, apakah penyakit yang kita rasakan itu merupakan tanda dan gejala meningitis, atau mungkin orang-orang di sekitar kita memiliki tanda dan gejala itu, agar segera melakukan penanganan ke tim medis. Langsung konsultasikan ke dokter supaya bisa ditindaklanjuti. Karena penyakit ini itu memiliki komplikasi yang sangat serius, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian. Jadi, apakah betul kita harus mencegah penyakit ini sejak dini? Ya, benar banget. Kadang itu kita suka meremehkan untuk melakukan hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Kadang kita malas berolahraga, terus habis itu pola makan kita nggak teratur. Padahal tanpa kita sadari, itu semua tuh memiliki peran yang penting untuk mencegah kita terpapar penyakit-penyakit seperti meningitis ini dan bahkan penyakit-penyakit yang lainnya juga. Terus juga untuk melakukan vaksinasi, karena teman-teman sekarang udah tahu nih, kalau misalnya meningitis ini memiliki komplikasi yang sangat serius, ya disarankan untuk teman-teman melakukan vaksinasi. Oke, dari pembahasan ini, kita jadi tahu tentang penyakit meningitis ini harus kita pencegahannya dari dini. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan kita informasi yang sangat banyak ya. Saya Vito Senge. Saya Kathleen Situmorang. Saya Nathanael Muntuan. Tunggu episode selanjutnya. Stay tune terus di Infect. Real Talk, Real Health.